Selamat pagi Kak Denny. Selamat pagi. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekali yang namanya belajar ya. Jadi saya selalu yang namanya investasi otak. Itu udah pasti banget. Dengan digital kita sebenarnya memiliki kesempatan yang luar biasa di zaman saat ini. Nah cuma satu mindset lagi pilih. What's easy to do, easy not to do. Saya langsung akan menyapa beliau, ada Pak Denny Santoso atau Coach Denny. Selamat pagi Coach Denny. Selamat pagi. Senang bisa ketemu lo langsung. Akhirnya ya, penantian panjang ya. Penantian panjang. Gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, tadi di awal saya mengatakan masih konsentrasi dulu di bisnis suplemen fitness kesehatan. Iya. Sekarang masih jalannya kan sudah? Bisnisnya masih jalan. Masih jalan. Cuma udah autopilot ya. Oh. Udah autopilot semuanya. Oke. Jadi sekarang coba beralih ke bisnis yang berikutnya. Yes. Atau ini justru bisnis yang dulu diterapkan, tapi sekarang masih akan terus ditajamkan lagi? Dulu sih sudah menggunakan digital marketing, cuman sekarang kita membentuk sebuah perusahaan untuk membantu banyak orang belajar digital. Karena sekarang kan trennya mulai ke sana ya, arahnya udah mulai ke digital semua gitu. Jadi banyak yang mulai nanya-nanya dan sebagainya. So kita bentuk company ini untuk membantu. Oke, baiklah gitu. Ya, tidak dipungkiri perkembangan digital semakin pesat, bahkan yang telah memaksimalkannya pun, namun tidak sedikit yang masih terjebak dengan pola pikir lama. Jadi perkembangan digital dianggap mengganggu, padahal jika dimaksimalkan, digital ini dapat membuat marketing bisa lebih efektif. Nah, kira-kira bagaimanakah memaksimalkannya? Ini kita akan bisa mendapatkan profit 10 kali lipat. Hari ini kita akan bicara lebih jauh bersama dengan seorang entrepreneur, investor juga, beliau praktisi branding dan juga seorang digital marketing. Ia adalah CEO dari PT Jaya Sportindo, Ultimate Nutrition, distributor dan salah satu importer suplemen terbesar di Indonesia. Oke, mungkin satu pencapaian tertinggi selain beliau seorang pengusaha, juga beliau punya banyak pengalaman. Jadi form TV host at MNC Lifestyle, penulis buku Done is Better Than Perfect, pernah menjual apartemen senilai 10 miliar loh, hanya dengan satu kali email broadcast. Iya, biasa pencapaiannya. Springwood Apartment itu di Jakarta. Oke, berhasil mengembangkan bisnis berbasis e-commerce dari hanya 1.400 US dollar di bulan pertama menjadi 104.000 US dollar dalam waktu 1,5 bulan. Yes. Luar biasa. Punya network luas dengan subscriber sebanyak 79 juta ya. 90.000. Oh, ribu ya di YouTube. Juta, amin. Amin. Langsung diaminkan. Gitu Amin. Ya. Oke, saya yang membuat Coach Denny Santoso bisa seperti ini apa kira-kira? Apakah mungkin lebih mengarah ke rich mindset-nya saja, atau dulu sempat berangkat dari poor mindset jadi rich mindset, atau bagaimana? Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekali yang namanya belajar ya. Jadi saya selalu yang namanya investasi otak. Itu udah pasti banget. Jadi saya spend waktu dan energi dan uang yang cukup banyak untuk setiap tahun itu belajar. Terutama belakangan ini saya sering sekali berangkat ke luar negeri, ikut mastermind kesana kemari untuk memperdalam yang namanya digital marketing. Terutama dari Amerika, dari Eropa kayak begitu. Jadi saya berangkat ke sana, belajar, ketemu banyak orang yang sudah sukses. Nah, itu membuat saya terbuka gitu bahwa oh ternyata bisnis itu seperti ini. Nah, ketika sudah membayar mahal seperti itu dan dikasih ilmu, otomatis kan dipraktekkan. Nah, semakin dipraktekkan semakin tajam. Semakin tajam, semakin saya ngajar banyak orang, sharing kayak begitu, pertanyaan yang masuk, nah itu membuat saya semakin ngerti sebenarnya. Oh ternyata bisnis digital itu seperti ini gitu. Oke. Nah kebanyakan orang di sini problemnya adalah mereka itu poor mindset. Poor mindset itu fixed mindset di mana mereka menganggap uang itu adalah hasil kerja keras. That's the problem. Karena hasil kerja keras berarti harus dinikmati. Itu namanya fixed mindset. Ketika dinikmati, mereka begitu terima gajian nih, tanggal muda nih, spending dah, belanja ini itu gadget, makan, entertainment semuanya, memuaskan dirinya. Sebentar duitnya udah habis, kayak baru tanggal muda belum selesai kok udah duitnya habis ya. Itu curhatan pegawai ya. In general itu poor mindset seperti itu. Nah, kalau rich mindset yang saya lihat adalah begitu mereka ada income, mereka akan menggunakan itu untuk investasi ke otaknya. Sehingga apa? Dia bisa memiliki pengetahuan lebih untuk mendapatkan income lebih besar dari sebelumnya. Jadi strategi seperti itu. Jadi bukan berdoa saja di mana kayak oh semoga dapat kenaikan gaji. Bukan kayak begitu. Tapi harus ada sesuatu di diri kita yang berkembang sehingga orang lain mau membayar kita lebih tinggi. Gitu. Jadi gimana caranya membuat kita berkembang? Otomatis kita harus belanja sesuatu yang berinvestasi di otak kita sehingga kita bisa melihat peluang lebih banyak. Peluang itu banyak banget loh. Masalahnya bisa lihat nggak gitu. Mata kita terlatih nggak untuk melihat. Itu dia. Jadi saya selalu berinvestasi ke otak dan seterusnya. Maksudnya gini, saya selalu bilang ke para menti saya gitu, please belajar nambah knowledge. Nambah knowledge. Banyak orang yang bilang kayak gini,
saya pengen bisnis tapi nggak punya modal gitu. Saya tanya balik, kalau saya kasih modal, emang lu mau bisnis apa? Nggak tahu juga gitu kan, karena mindsetnya nggak di situ. Knowledge-nya nggak ada. Jadi bukan modal problemnya, knowledge problemnya. Itu. Kalau dibilang tadi ada istilah rich mindset dan juga poor mindset. Ini kan berarti kan kalau seberapapun besarnya penghasilan seseorang, kalau dia tidak punya rich mindset, ya tetap aja kan habis. Ya. Tapi kalau orang yang tidak punya penghasilan sebesar orang lain, tapi dia punya rich mindset, itu akan berkembang juga. Iya, karena rich mindset tuh mindsetnya di grow. Dia believe bahwa sesuatu tuh bisa di grow. Gampang banget ngobrol sama beberapa orang gitu ya. Begitu saya sarankan, coba deh, sekarang kan zamannya YouTubers nih. Kenapa kamu yang bisnisnya insurance misalkan nggak bikin YouTube? Dia bilang, wah mau ngomong apa? Wah saya nggak bisa ngomong nih. Wah ini banyak sekali alasan itu. Nah itu menunjukkan bahwa dia memiliki fixed mindset. Karena nggak bisa ngomong, tinggal ambil kelas ngomong, kelas public speaking. Very easy gitu. Ya itu sih. Jadi buat saya, kalau ketika orang banyak sekali ngeluarin excuse, saya bilangnya gini, dia tidak mengkoleksi peluang, dia mengkoleksi excuse. Jago banget gitu. Jadi otak itu pikirannya hanya excuse aja. Excuse aja, pokoknya saya nggak bisa, saya nggak gitu. Lahir saya kayak begini, saya gaptek saya ini gitu. Bukan gaptek bro, lu malas belajar. Oke, begini, kita coba masuk ke ranah bisnis. Kan banyak seorang startup yang mereka tuh nekat mulai tanpa ada ilmu yang pasti. Tapi mungkin mereka terpikir setelah mendengar katanya Coach Denny, kita harus punya growth mindset, bukan lagi fixed mindset gitu. Harus belajar, walaupun mungkin investasinya perlu ditabung dulu untuk menuju satu kemakmuran ya. Itu kan harus diusahakan gitu ya. Nah, bicara masalah pebisnis pemula, mungkin nggak kira-kira bisa meraih untung mereka, Coach? Dengan digital marketing maksudnya? Oh iya. Jadi sebenarnya digital marketing ini sudah memudahkan kita. Coba ya gini ya, kita bandingkan orang tua kita, nenek kita deh, atau kakek kita zaman dulu. Ketika mereka bekerja, mereka harus keluar rumah pagi-pagi, berangkat jauh, pulang, kerja keras begitu, dan duitnya ya nggak sebanyak sekarang gitu. Dibandingkan dengan hari ini, di mana kita bisa pakai Facebook, sekarang saya pakai Instagram nih di sini nih. Pakai Instagram di sini nonton udah puluhan orang pagi-pagi begini kan. Nanti saya save, saya broadcast masuk ke YouTube, semua udah ratusan orang, ribuan orang. Jadi akan sangat mudah sekali dibandingkan waktu pertama kali. Contoh saya waktu mulai suplemen. Saya harus keliling dari gym ke gym menawarkan barang saya satu-satu door to door. Kita ambil misalkan orang yang ngeprospek deh, misalkan apa ya? Misalkan insurance atau MLM gitu. Yang kerjanya hanyalah prospecting kan, prospecting ya. Kalau misalkan kita sehari itu prospek 2 waktu breakfast, 2 waktu lunch, 2 waktu dinner, sehari 6. Sebulan non-stop itu 180. Gimana kalau misalkan saya cuma posting di Instagram saya sebuah video, kemudian yang lihat bisa 100 orang gitu, langsung 100 orang, 200 orang, 300 orang, effortless dan nggak pakai biaya. Jadi dengan digital kita sebenarnya memiliki kesempatan yang luar biasa di zaman saat ini, yang dulu nggak ada. Cuman satu mindset lagi begini, what's easy to do, easy not to do. Yang mudah dilakukan malah tidak dilakukan. Zaman dulu kita perusahaan-perusahaan besar berusaha masuk ke koran, ke billboard, ke radio, ke TV, semuanya membayar mahal. Kalau bisa perlu stasiun TV-nya dibeli gitu kan, untuk mengembangkan bisnisnya. Zaman sekarang semuanya gratis. Mau ada Facebook, mau ada Instagram, mau ada YouTube, mau ada email marketing, mau ada blog, gratis semuanya. Nggak dilakuin. Ada podcast lagi gitu kan, nggak dilakuin. Alasannya saya nggak tahu mau ngomong apa. Itu fixed mindset. Growth mindset harus bisa move. Coach, saya potong sedikit, Coach. Sepertinya kalau bicara masalah digital marketing kan semua orang tuh sudah mengetahui hal tersebut ya. Tapi masih ada beberapa bisnis konvensional masih stay gitu loh dengan konvensional, dengan alasan, wah dengan konvensional saya masih punya banyak income kok, profit juga masih luar biasa. Sebetulnya keadaan sekilas dari yang Coach Denny tahu tentang bisnis konvensional sekarang itu seperti apa sih? Konvensional itu biasanya gini, mereka lebih kayak menunggu ya, menunggu gitu. Jadi punya toko, punya restoran. Mereka mencari strategi marketing mereka adalah membuka toko di tempat yang rame, di pojokan-pojokan yang rame, maksudnya rame traffic gitu ya, rame pelanggan yang lewat. Mereka buka di mall dan sebagainya. Gunanya apa? Biar rame gitu. Nah, tapi itu semua adalah proses yang menunggu. Digital kita nggak bisa menunggu, strateginya totally berbeda. Kita harus menjemput bola. Jadi gimana caranya? Kalau misalkan kita punya sosial media, kita punya website, nggak akan ada orang tahu website kita sebelum kita mengundang mereka untuk datang. Jadi kita perlu posting lebih banyak, kemudian beriklan, misalkan iklan di Facebook, iklan di Instagram. Sekarang sangat dimudahkan untuk itu semua. Sayangnya mereka mengabaikan itu. Kadang-kadang gini, kemarin saya ikut beberapa mastermind ya di luar negeri, kemudian ada mentor-mentor dari luar yang datang ke Indonesia ya. Mereka lucu sih melihat orang-orang Indonesia tuh. Di Indonesia itu hidup itu enak. Jadi kerja sedikit dapat duit, bisa makan, bisa hidup. Baru mencoba bisnis udah jalan.
Sampai kemarin ada satu mentor mengatakan di Indonesia enak ya, baru bisnis udah jalan gitu. Sementara saya udah bangkrut 7 kali, baru ke-8 baru profit. di Indonesia sebentar aja udah jalan gitu. Sampai dia bilang, wah peluang di Indonesia kayaknya saya harus pindah ke Indonesia gitu kan. Indonesia tuh bener-bener apa ya, enak gitu sebenarnya. Nah sekarang karena enaknya itu jadi dua pro and cons gitu. Banyak yang terlena sehingga tidak mengeluarkan effort semaksimal mungkin, sudah hidupnya udah enak. Sayang banget. Sementara digital ini memampukan kita itu menjangkau yang lebih lagi, terutama untuk 10x your income. Bayangin aja, contohnya gini, kalau punya toko konvensional, restoran gitu ya, yang datang sehari misalkan 20 orang gitu. Kalau kita bisa dengan digital mempromosikan, terus yang datang sehari 200 orang, lah kan naik 10 kali tuh omsetnya. Ya, mendingan go digital sekalian. Iya, tetap aja. Misalkan ditambahkan lagi, misalkan selain go digital, awareness-nya naik, kita bisa masukin ke GoFood misalkan. Orang pesen langsung kayak gitu, naik lagi omsetnya. Nggak terbatas dengan jumlah kapasitas tempat duduk di restoran kan, kayak gitu. Oke, baiklah. Kita masih berbicara mengenai bagaimana sih meningkatkan income dan bisnis lewat digital marketing. Saya masih bersama dengan Coach Denny Santoso, dan nanti di sesi kedua kita akan coba bahas lebih jauh, karena banyak orang yang mungkin sudah merasa nyaman dengan bisnis konvensionalnya sehingga mereka tuh enggan untuk go digital. Apalagi mungkin mereka sadar, ya memang kita sekarang masuk ke industri 4.0, tapi bukan berarti dong bisnis konvensional itu akan gagal. Belum tentu. Anda akan tergilas zaman kalau Anda tidak memahami tentang digital marketing. So, pertanyaan besarnya, bisnis apa sih yang bisa menggunakan digital marketing? Nanti kita bahas lebih detail lagi di sesi yang berikutnya. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Semua bisnis bisa. Insurance misalnya, kenapa harus prospek satu-satu kalau kita bisa menggunakan video? Tapi video harus ngomong apa? Nah ini harus dipelajarin. Copywriting-nya, cara ngomongnya, handling objection-nya, semuanya harus dipelajarin. Karena kita believe bahwa orang itu butuh belajar, mencoba, dan kemudian bertanya. Sehingga kita bisa memberikan support yang lengkap.